di belakangnya tuh kayak yang oh iya Aci tuh anak pinter gambar, oh dia di Jakarta kerja sambil kuliah dengan biayanya sendiri gitu. Jadi kayak oh ini nyokap gue gitu. Emang dia tuh kayak agak malu ya untuk kayak mengakui kalau gue tuh bisa sesuatu, tapi dia tuh sadar kalau misalnya gue pengen nangis banget. Ya nggak apa-apa. Tapi maksud gue lu sudah sedewasa itu untuk menerima. Tar dulu nyokap gue mau nelfon. Suruh live aja nyokap lu. Akhirnya ketemu nyokapnya Aci gitu. Wah, ini hari ibu guys, gue harus nyempetin nyokap gue nih buat teleponan. Tapi tapping dulu kali ya, duit lebih penting mah. Selamat datang di Kacamata. Gue kangen nih sama nyokap. Ais. Iya. Oke. Ada angin apa lu tiba-tiba kangen nyokap? Jarang yang ngomong gini. Tumben soalnya. Tumben banget. Biasanya kalau lu nggak mau pulang, lu kesel sama nyokap lu. Ya emang gak pernah pulang ke tempat nyokap, kan gue Iya. udah berdua soalnya. Iya, lu ngurusin istri lu doang. Emang di Iya. dunia ini wanita cuma istri lu doang. Nyokap lu juga harus diurusin. Iya. Oh, anjir. Gue Dia belum apa-apa kok udah. Aku sedih gue. Maaf ya, Ma. Lu kapan terakhir sama ketemu sama mama? Sabtu kemarin Sabtu kemarin. nasi makan, Wah. bawain makanan, Kangen. nasi goreng. Itu Tapi makanan udah lama gak favorit ketemu. lu. Udah lama. Makanan favorit lu juga. Enggak, itu juga bawa nasi goreng bukan buat dia, gue makan di situ. Dia ada makan katanya. Lah yang penting kan niatnya. Ini Iya, jangan lihat bawaannya dong. Benar. Iya, yang penting niatnya. Lu ketemu terakhir sama mama kapan? Kayaknya 2 bulan lalu deh. 2 bulan lalu. Oh lama. Lama. Gue lebih lama tahu. Oh iya, lu kapan Ben terakhir ketemu? Lebaran ibu? tahun lalu ya. Iya. September. Ya sama Oh, Bang, lama. 2 bulan. Bukan September, cuy. Ya, gue itulah. 2 mingguan, iya benar. Enggak, gue kayaknya udah hitungan 3-4 bulanan yang lalu ya itu ya. Rindu ya? Oh. Kok berkaca-kaca sih? Iya. Nggak bisa describe sih men Iya. sebenarnya. Nggak bisa menjelaskan arti. Rindu. Nggak gini sebenarnya apa ya, ibu tuh menurut gue ada sebuah stigma yang menarik gitu. Kalau gue nggak tahu ya, dia apalagi personality gue untuk seorang ibu tuh lebih dalam kali. Lo harus feeling buat bapak ya gitu. Tapi banyak yang kayak gini deh. Hari ibu gitu. Terus love you mom segala macem, terus jarang banget yang ke bapak untuk se-engagement itu. Memang kita bisa curhat ke ibu. Gue nggak tahu nih perempuan ya, versi gue ya, curhat dalam ke ibu. Dan kayaknya ya kalau gue terakhir nangis pun ke nyokap gue gitu. Nggak ke semua orang. Nggak, apalagi laki dengan gengsi yang setinggi ini, apalagi ke bokap gue gitu. Diglepak ya, cengeng gitu. Tapi itu ya gue bilang, kenapa ya gitu, terlalu dalam kecintaan ini untuk seorang ibu gitu, nggak bisa diomongin lah. Tapi saat dibilang sayang sama ayah, nggak bisa nih, nggak bisa ya tuh sih coy. Ini sama sih harusnya sih. Serius. Kayaknya buat semua orang sih, maksud gue kayak tapi memang nggak banyak orang ya. Gue kayaknya merusak syahdu momen lo ya kayaknya. Enggak. Monggo dinikmati. Soalnya menurut gua enggak sih. Banyak orang yang memang deket sama ibu, banyak orang yang nggak deket sama ibu juga. Tapi memang kalau anak cowok, memang mungkin cenderung lebih deket sama ibu kali ya. Iya, Terus kenapa ya? kadang-kadang kayak misalkan ini ibu punya anak cowok, nah nanti ceweknya tuh wah calon mantuku yang mana nih misalkan, karena kayak ada kayak gitu loh, karena aku pengen anakku tuh juga nanti dirawat sama orang yang bisa ngerawat anakku kayak gitu, sesayang itu. Makanya kadang-kadang kan ada cemburu atau kayak gimana gitu kan, mertua sama ibu Mertua sama mantu. mertua sama mantu gitu loh, karena sama-sama wanita Yang merawat si lelakinya ini. kayak gitu segala macam. Nah, tapi gue balik lagi ke yang laki-laki bisa menangis di pangkuan ibu hanya ke ibu karena nggak ke ayah, karena mungkin ayah lu sama-sama gengsi kali ya mas ya, cowok sama cowok. Kalau bokap gue seniman banget men. Bokap gue tuh kalau contoh ya, dulu ya zaman masih baru married, gue nggak betah nih kantor ini ngehe gitu, apa-apa gue bisa tuh cabut sama gue. Terus pas married
bukan gue tuh nggak pernah ngobrol ya, pas ngeliat bokap ngomong gini, jangan ngebuang sepatu lama, kok belum dapat sepatu baru, kata dia. Dah bokap gue orang kayak gitu. Dan habis itu nggak ngobrol panjang. Oh ya? Iya, makan, dia bercocok tanam gitu. Jadi nggak bisa ngobrol sepanjang itu. Lo tadi bilang kalau lo nggak deket sama nyokap lo. Straight to the point ya, gila. Iya. Kenapa? Kok jadi deep ini jadi deep. Kenapa Nggak apa-apa emang. Kenapa ini emang nggak bisa? Nggak gitu sih, mungkin karena Kayak inget ya video kita zaman dulu, serut diputer karena apa ibu lu bapak semua. Ada kan waktu itu dia. nanti ini jadi ruang cerita ini kalau gue cerita. Nggak apa-apa. Sesekali kacamata boleh, enggak kan perspektifnya stigmanya. Udah lanjut aja ke kelamaan yuk. Jadi Maaf. kenapa? Karena ya tadi bercandaannya Glenn terus tiba-tiba jadi benar gitu karena nyokap gue adalah bokap buat gue juga. Jadi karena kan kayak gue udah ditinggalin bokap dari umur gue 3 tahun kan. Jadi benar-benar dia tuh selalu sibuk untuk kerja, untuk ya pokoknya untuk cari uang dah buat ngehidupin gue sama adik gue gitu yang secara yang ditinggalin bokap benar-benar masih kecil-kecil. Gue 3 tahun dan adik gue 1 bulan gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kayak yang bisa dibilang kayak yang lu terlalu dimanjain ya Ci sama nyokap lu anak satu-satunya ya, pasti tuh langsung ngomong kayak gitu, padahal tuh Dimanjain apa dibebasin? dimanjain. Oke. Karena kayak yang justru nggak ada kata bebas sih, benar-benar kayak yang pulang sekolah harus langsung pulang, pulang sekolah tidur siang, habis itu misalnya les kayak gitu-gitu. Terus kayak tapi itu tuh diaturnya by phone. Gue diurus sama kayak gue diurus sama pembantu, jadi kayak gue anak pembantu gitu, sedangkan nyokap gue bangun dia udah pergi, gue udah tidur dia baru pulang gitu, jadi jarang sekali buat bertatap muka. Wanita gitu. karir ya. Oh sama, bokap nyokapku sama. Kayak gitu, terus kayak yang ya udah emang komunikasinya susah. Apapun yang pengen gue lakuin tuh jadi salah gitu di mata dia, kayak gitu. Mungkin karena udah lama gak dapat sentuhan dari seorang pria juga gitu ya, jadi kayak agak sensitif gitu. Kata siapa nyokap lo nggak dapat sentuhan dari pria-pria? Kata siapa nyokap lo tahu soal nyokapnya dia. Lu gimana? Tapi gue sebenarnya sama kayak Aci, karena memang dia ibuku, dia ayahku. Cuman mungkin bedanya karena aku tinggal juga sama kakekku dulu. Nah di situ jadi kayak dan nggak sepadat itu mungkin jadwalnya gitu loh. Jadi tetap aku emang masih ketemu tatap muka segala macam. Bahkan kalau misalkan pulang tuh kayak mau makan apa nih segala macam kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Nah sekarang baru kerasa nih kalau memang di akhir masa pensiunnya jadi lagi nyari kesibukan gitu loh. Kelihatan banget kayak gitu. Nah makanya dan akhir-akhir kayak makanya enggak nih, kayaknya aku harus telepon gitu loh. Jadi kayak akhirnya lebih sering lagi untuk aku harus mengembalikan masa-masa yang dulu dia pernah menemani aku harus menemani dia kayak gitu loh. Lebih ke kayak gitu. Makanya bahkan dikit-dikit itu kadang-kadang aku telepon Skype apa Bingo. Video bukan. Video call. Tinder apa? Oh salah. Video call kayak gitu segala macam. Cuman emang akhir-akhir ini intensitasnya kurang. Cuman karena intensitasnya kurang karena sibuk nyari kerjaan. Bukan kerjaan apa? Kegiatan. Mau pindah kantor lo? Bukan pindah kantor, emang lagi kayak gitu ya. segala macam, bener. Nah, itu gue ada sisi lain nih. Buat kalian berdua kali ya. Apa perbedaan terbesar saat maaf gitu? Bener-bener tinggal sama ibu sih, yang say hello tuh bapak dari jauh gitu. Cuman oke, gue sekarang sama ibu gue doang nih gitu. Apa sih perbedaan terbesar sampai akhirnya sampai saat ini ya? Apa? Sebesar ini kalian? Kalau gue sih yang jeleknya dulu ya. Monggo, apapun senyaman lu cerita. Menurut gue kayak yang di umur gue, maksudnya seiring berjalannya waktu, misalnya dari SMP, SMA, gue nggak kenal nih, gue nggak dapet nih kasih sayang dari seorang pria yang cinta pertama gue ini nih ceritanya. Gue tuh selalu menyesali kenapa bokap gue pergi duluan, kenapa dia harus sakit, kenapa sih ketimbang minum air putih aja tuh susah. Jadi emang bokap gue tuh meninggal karena ginjal, kan kayak sepele ya, kurang minum air putih meninggal gitu, selesai.
kayak gitu, kenapa sih hanya kayak gitu doang terus gue harus ditinggal gitu sendirian, gue tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang pria. Jadi yang akhirnya membuat gue kasarnya gue tuh selalu mencari, gue tuh nggak punya pacar gitu loh Glenn. Kayak yang gue tuh pengen tahu nih rasanya disayang sama cowok tuh gimana sih, oh ternyata gini, oh ternyata tuh yang tulus tuh gini, oh ternyata yang ternyata dijajanin ngasih makan siang tuh enak ya, kayak gitu loh menurut gue. Jadi kayak yang itu sih yang maksudnya kasih sayang dari seorang pria itu sih yang pengen gue dapetin. Makanya gue selalu nggak pernah kosong misalnya punya pacar kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya yang bagusnya, gue bisa ngelihat nyokap gue tuh kuat banget, sekuat itu. Baja beneran. Baja banget, karena dia bener-bener bisa ngerjain segala sesuatu. Misalnya mulai dari yang jelek banget jualan keripik, es teh yang dimasukin ke dalam plastik yang kayak gitu-gitu. Terus dia keliling kompleks sampai struggle akhirnya, lah ya. Iya, sampai akhirnya dia kerja kantoran dan buat usahanya dia sendiri kayak yang, oh iya nyokap gue hebat. Maksudnya setelah yang gue selalu menyesali bokap gue nggak ada, tapi oh ini loh yang mau ditunjukin, ternyata sendiri pun menjadi seorang single mother pun dia tuh hebat banget kayak gitu. Jadi kayak yang gue tuh mau jadi kayak dia, walaupun ada sisi kurangnya dia, gue sedikit mendapatkan kasih sayang dari dia gitu. Ya. Itu sih. Tapi itu wajar banget. Waktu. Iya waktu. Ya namanya karena tapi kan balik lagi kan akhirnya lo cuma bisa mendapatkan kasih sayang sedikit dari dia, tapi kasih sayangnya itu sebenarnya kasih sayang berupa sentuhan mungkin. Padahal kan selama ini yang dia usahakan adalah kasih bukti sayangnya dia sama kamu kan sebenarnya itu, yaitu tadi mungkin emang ya butuh waktu ya, butuh apa? Kalau lu waktu bareng gitu kan. Nggak jauh beda kok sebenarnya. Cuman kayak mungkin sama, tapi gue selalu menganggap cuman oh ya emang ya tujuannya apa sih? Ya dia, udah. Oh gitu? Tujuan hidup lo tuh apa? Ya pasti ke ibu lagi kan, gitu loh. Sampai sebesar ini apa yang lu rasain? Lu ngeliat nyokap lu sendirian nih, apalagi sekarang maaf nih, lu udah pasti jarang main ke rumah, setua ini lu diajak jalan bareng juga males pasti, gitu. Terus tiba-tiba gue tinggal jauh, gue kerja jauh, terus once dia, nak jalan di sini, aku ada teman-teman nongkrong gitu. Gue nggak tahu ya. Lu di usia sedewasa ini kan pasti ada part yang different untuk lu ngobrol waktu kecil, diajak kemana untuk menyenangkan. Tapi gue tahu porsinya ada yang kadang, lu harusnya gue begini nih ke nyokap, harusnya gue ajak jalan-jalan nih, harusnya gue gini. Kan kebalik nih posisinya sekarang, kayak lu nyokap lu dulu waktu kerja. Iya benar. Lu gimana Ber? Kalau gue sih lebih kayak yang, jadi gue pernah nggak pulang ke rumah lama banget kayak setahun. Tapi itu benar-benar gue nggak sadar karena gue kerja sambil kuliah, yang kerja Senin sampai Jumat, kuliah Sabtu Minggu. Jadi udah benar-benar padat banget. Sampai akhirnya Desember nyokap nelfon, kamu kapan pulang? Gitu kan. Oh, setelah gue sadari gue 1 tahun ninggalin rumah gitu. Terus kayak jarang komunikasi apa segala macam. Sampai akhirnya tuh pokoknya setiap gue pulang dan ketemu nyokap gue, itu adalah ajang untuk membahagiakan nyokap. Dia tuh nggak mau tuh ngelihat gue di rumah doang. Dia tuh pengennya kayak yang ayo kita jalan ke sini, terus ayo foto-foto, ayo kayak yang apa segala macam. Nyokap gue tuh tipe orang yang selalu ngejatuhin gue di depan. Maksudnya? Jadi kayak yang ngebandingin kayak, kamu nggak bisa bahasa Inggris, jagoan dede kamu, misalnya kayak gitu kan. Terus habis kayak gitu, tapi di belakangnya tuh kayak yang, oh iya, Aci tuh anak pinter gambar, oh dia di Jakarta kerja sambil kuliah dengan biayanya sendiri gitu. Jadi kayak, oh ini nyokap gue gitu. Emang dia tuh kayak agak malu ya untuk kayak mengakui kalau gue tuh bisa sesuatu, tapi dia tuh sadar kalau misalnya gue pengen nangis banget. Ya nggak apa-apa. Tapi maksud gue lu sudah sedewasa itu untuk menerima kebijaksanaan nyokap dalam menceritakan dengan sudut pandang yang lain lah. Ya dong. Definitely kan itu memang sebenarnya gue pengen macu lu di belakang, tapi gue menceritakan lu yang besar di luar sana gitu. Iya, sama nggak sih Ber? Itu sebenarnya bukti kasih sayangnya maminya dia kepada sama dia, sama cara dia. Dan dia juga sebenarnya lebih ke kayak gimana caranya kamu juga akhirnya kan ngebales kan, gimana kan tadi kamu bilang kalau katanya mamamu nggak mau kamu diam aja segala macam, sementara kamu juga bilang kalau
sementara kamu juga bilang kalau misalkan kamu juga nggak pengen nih kalau diem aja segala macam gitu kan. Jadi kan artinya kan kalian udah punya satu visi nih Mas, kayak gitu sama-sama saling membahagiakan gitu kan. Itu kayak memang ibu kan adalah tujuan siapapun ya, siapa aja ya, ibu. Maksudnya kamu juga pasti kan menuju ke ibu, minta maaf ke sana, ngucapin ulang tahun selamat hari ibu segala macam. Itu tujuan hidup coy. Jadi kayak makanya kayak banyak orang yang punya tujuan hidupnya membahagiakan orang tua tuh ya itu ya, ibu, bapak. Tapi mungkin definisi macam luas banget tuh kalau membahagiakan ibu atau orang tua gitu kan. Tapi gue lebih ke kayak apa sih yang bisa, iya makanya bahagiakan tuh kayak gimana, terus kayak gue kayak gini itu gue dapetin ini segala macam ini masuk kategori bahagianya ibu nggak sih? Itu sih yang kadang-kadang. Oke, pertanyaan terakhir buat lu berdua. Gue sebagai different. Abis ini gue ngomong, janji gue. Oke. Gue nggak akan ngomong. Iya. Satu penyesalan lu. Enggak, nih hari menurut gue momen yang terbaik kalau lu nggak akan ngomong kapanpun sampai gengsi lu hilang duluan. Karena gue pernah di posisi itu, men. Men, tapi maksudnya gini, aku nggak punya masalah. Enggak, gue nggak bilang masalah. Oh iya tahu. Satu penyesalan. Gue lupa nelfon nyokap hari ini, harusnya gue telepon. Itu juga penyesalan menurut gue. Harusnya nyokap gue lah hari ini diingetin untuk bangun pagi makan subuh. Gue lupa. Enggak masih seberat itu. Seringan itu juga is okay loh. Iya dong. Gue harusnya kayak gini nih. Gue harusnya hari ini beli nyokap gue vitamin C 500. Apa namanya? Gue lupa tadi di Shopee. Gue lupa. Dan gue lumayan, harusnya gue beli dulu tadi sebelum ke kantor, karena sampai kantor pasti udah ngelupa kemana-mana. Itu tuh menurut gue nyesel. Abis itu gue belum ngomong minta maaf, karena gengsi, gue beli dulu deh. Gitu. Itu ya bener ya, itu hal yang gue setiap hari ngomong minta maaf. Apapun itu kejadiannya. Iya. Beneran, maksudnya ini bukan lebih kayak gue setiap telepon, setiap WhatsApp kayak gue sering banget minta maaf karena gue merasa kayak setiap hari gue bikin salah, meskipun itu kesalahan gue di kantor atau kesalahan apa, kayak ini balik lagi ke ibu deh gitu loh. Paham nggak maksud gue? Kayak misalkan gue sebenarnya ngebohongin Aci nih tadi, kenapa sih segala macam, kan kayak gitu, kayak lebih ke kayak gitu aja. Jadi kayak gitu. Kalau gue lebih kayak yang sorry Mi, kalau misalnya dulu tuh gue tuh bener nyaris kayak benci gitu sama nyokap gue, karena kayak yang menurut gue waktu 24 jam itu ya nggak akan pernah balik lagi. 24 jam yang hari ini tuh cukup di hari ini, besok nggak ada lagi. 24 jam di usia tersebut, di usia kapan? Di hari itu, di usia gue 1 tahun sampai 24 tahun itu tinggal akan pernah balik lagi. Jadi kayak yang apa sih masa kecil lu sama nyokap yang menyenangkan? Gak ada. Jadi kayak yang gue membenci itu, tapi gue menikmati hasilnya. Oke, gue bisa besar semandiri ini karena gue melihat nyokap gue luar biasa. Dan itu aja sih. Oke, gue nih apa ya, gue nggak tahu ya, gue nyokap tuh keren. Gue bilang gue nyokap, gue nggak tahu lu dengan keluarga lu, cerita latar belakang lu beda banget, men. Gitu. Gue lebih harusnya gue lebih banyak minta maaf ke nyokap dibanding lu berdua gitu, karena gue serusuh itu dulu sampai nyokap gue kenal sama nyokap dulu dari SMP. Gue malah sampai kuliah nggak pernah mau pulang cariin, sampai tulis orang hilang gue dulu. Serius sama bapak gue. Itu chaos itu gitu, sampai akhirnya mungkin teguran gue adalah istri dan mungkin nanti anak gitu, jangan sampai kayak gue dulu gitu. Ternyata taunya pas dewasa ini. That's why akhirnya gue pikir efek yang memang terbesar kita rasain nanti pas mulai dewasa, mereka tua kan gantian, dia anak kecil kita jadi orang tua. Oke nggak? Iya. Boleh nggak gue satu terakhir nih? Apa? Kita boleh nggak sebutin satu kata ibu itu apa? Satu kata aja. Abis itu kita say hi. Yuk. Monggo. Oh, gue ngomong. Satu kata buat ibu. Hebat. Hebat. Lu Ci? Pejuang. Oke, terima kasih. Lu? Gua. Gak bisa gue ngomong apa-apa ke nyokap lah. Satu. Nyokap. Nah. Nyokap udah. Iya ibu tuh ibu. Ibu tuh luas banget artinya ibu. Ibu udah.
Lu kan nyuruh kita ngomong satu kata ya. Oke. Satu kata. Ibu itu gua tahu gua ngomong apa. Spesial. Lebih. Nggak tahu gue. Apa ya? Ini. Oh, gue bisa. Nyokap gue apa ya? Gue kalau gue pribadi yang ngasih tahu nyokap gue adalah nyokap gue tuh baju gue tuh. Nyaman. Apapun itu. Nyokap gue tuh baju buat nutupin, buat nyamanin, buat ngangetin. Nyokap gue tuh baju. Itu gue kali. Baju. So So sweet. sweet. Kali gue nggak tahu mesti ngomong apa. Iya bener, nggak apa-apa kok bisa diterima. Emang kita cewek-cewek baper kena aja gitu yang kayak gitu-gitu. Oke, terima kasih untuk kali ini kita cenderung Terima lebih kasih, Ibu. seru ya. Terima kasih Ibu, semoga kalian menjadi orang yang hebat dan sangat. Tulis dong satu kata soal ibu kalian di bawah sini. Satu aja. Satu aja. Kayak tadi, boleh baju, boleh celana, Yang boleh garam. kata-kata Uang. yang terbaik Oh, salah. kita bacain bulan depan. Kalau inget. Yaudah Iya. jangan lupa like, comment, subscribe di genpi.co dan jangan lupa juga dengerin Spotify kita. Bye. Dah. Dah Ibu.